Salam sejahtera bagi kita semua, rahayu, rahayu, rahayu. Nah, kali ini kita akan mempelajari makna dan filosofi pada sesaji. Nah, kali ini kita terkait dengan rokok linting dan juga kinang sari. Nah, di sini sudah ada sampelnya. Ini yang kemarin malam Jumat saya gunakan sebagai sesaji. Di sini ada rokok linting, bukan rokok pabrik, rokok linting, jadi buat sendiri. Kemudian di sini ada kinang, Nah, di dalam sesaji, terutama sesaji Jawa, kita biasa menemukan sesaji dalam bentuk rokok dan juga kinang, meskipun rokoknya biasanya sudah rokok pabrik yang kretek, biasanya seperti itu. Kalau nggak ada yang kretek ya seadanya. Yang penting kalau saya jangan yang filter, apalagi yang putihan. Nah, kemudian apa makna daripada dua sesaji yang memang berpasangan? Kalau ada rokok ya ada kinang, biasanya seperti itu. Maknanya adalah, coba dipikirkan, apa yang identik dengan rokok linting dan juga kinang? Pasti kita akan teringat dengan kakek dan nenek. Jadi orang tua yang sudah sepuh, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, maknanya dari situ bahwa kita mensajikan, di sini ada rokok linting dan ada kinang. Yang biasa rokok linting yaitu adalah mbah-mbah, kakek-kakek yang laki-laki, dan yang biasa nyusur dengan kinang itu adalah mbah-mbah, nenek-nenek perempuan. Jadi di sini ada unsur feminim dan maskulin, laki-laki dan perempuan. Di situ sudah jelas bahwa yang namanya rokok ini, kita itu menghadirkan rasa penghormatan dan menghadirkan suasana dari leluhur kita yang laki-laki. Sedangkan dengan kinang ini, kita menghadirkan rasa penghormatan terhadap leluhur dari nenek atau dari perempuan. Dan ini digabungkan menjadi sepasang. Jadi sesaji untuk mengingat leluhur perempuan dan leluhur laki-laki, untuk menghadirkan rasa penghormatan, kemudian untuk memuliakan leluhur dari laki-laki dan dari yang perempuan. Itu inti daripada penyajian sesaji dalam bentuk linting dan bentuk kinang. Nah, itu yang menjadi sebuah arti makna dari dua pasang sesaji ini. Kemudian selain itu, kalau kita, nah ini linting, rokok linting yang benar-benar alami, dari kertasnya terpisah, kemudian tembakonya terpisah. Di sini juga ada cengkeh. Nah, kalau di dataran tinggi seperti di wilayah saya, yaitu di Kendal bagian atas, kemudian di Temanggung, di Wonosobo, itu juga biasanya menggunakan kemenyan. Untuk apa? Untuk penghangat. Karena dingin di dataran tinggi itu suhunya dingin. Kalau kita bongkar, di sini ada kertas, ada dan lain sebagainya, ada tembakau, cengkeh, dan mungkin ada kemenyan. Di situ semua adalah unsur dari alam. Baik kertasnya diambil daripada kayu atau kulit kayu yang diproses demikian rupa, kemudian dari tembakau hasil bumi, kalau di sini adalah dari daerah Temanggung, kemudian dari cengkehnya juga masih benar-benar rajangan alami
tanpa campuran apapun. Begitu juga kalau misal ditaruh kemenyan, itu juga dari getah pohon kemenyan yang masih asli. Semua adalah hasil dari bumi, yang mana hasil dari bumi ini atau unsur bumi ini berarti ini adalah unsur daripada bumi, dari tanah. Kemudian di sini ketika nanti dibakar menggunakan api, di sini berarti pembakaran di api menghasilkan bara api, itu juga adalah unsur api, agni. Kemudian menghasilkan asap. Asap menghasilkan unsur udara. Menghasilkan unsur udara. Jadi ada 3 unsur dari tanah atau bumi, kemudian dari unsur api dan juga unsur udara. Yang mana itu adalah unsur-unsur kehidupan. Itu adalah prana, itu adalah energi kehidupan yang kita perlukan. Sama juga dengan kinang. Kinang ini kalau dibongkar isinya ada daun sirih, kemudian ada kapur, kemudian ada pinang, di sini ada gambir dan ada tembakau sedikit. Ini semua juga hasil daripada alam. Hasil dari alam. Hasil dari alam yang mana kemudian dijadikan satu, dilipat, diracik, kemudian nanti akan dikunyah. Itu juga merupakan sebuah filosofi dan makna bahwa rokok yang linting ini dari unsur yang padat dibakar menggunakan api, menimbulkan bara dan kemudian menimbulkan sebuah asap. Itu menyimbolkan perjalanan hidup manusia. Berbagai macam unsur kehidupan yang padat ini kemudian sambil dinikmati dengan dibakar terlebih dahulu. Orang yang sudah mempunyai berbagai pengalaman hidup dan dia dibakar, artinya adalah diuji sedemikian rupa sehingga disitu timbul bara. Pada bara, kalau sudah ada baranya baru bisa dihisap. Dihisap itu artinya adalah dinikmati. Dari segala pengalaman hidup kita, baik buruk, pahit manisnya. Ini kan ada kertas yang manis, ada kemenyan yang rasanya aneh itu, kemudian ada tembakau dan cengkeh yang pahit. Jadi berbagai macam pengalaman hidup sedemikian itu baru ketika kita menyatukan untuk menyadarinya, dan dengan kita mengolah rasa, membakar segala nafsu, membakar segala keinginan, dan pembakaran itu juga sebagai simbol bahwa kita melakukan tirakat menghadapi ujian kehidupan yang bahkan melebihi panasnya bara api itu. Tapi dari hasil pengalaman hidup, hasil dari tirakat, riyadhah dan kerja keras itu tadi, itu yang kemudian baru bisa dinikmati. Bayangkan kalau tidak melewati proses pembakaran, pasti rasanya hanya akan rasa manis campur pahit, campur sepet dan lain sebagainya, tidak akan bisa dinikmati. Sebagaimana juga kehidupan manusia yang akan bisa dinikmati ketika segala ujian itu sudah dilewati, disadari dan diterima, sehingga nanti akan menghasilkan asap ini. Asap itu adalah simbol relaksasi, adalah ketenangan. Asap itu simbol relaksasi, ketenangan, juga simbol kelembutan dan juga penyatuan. Supaya apa? Supaya kita bisa dari hal yang padat ini bisa menjadi asap yang lembut, melembutkan hati kita dari segala pengalaman hidup, dari segala sesuatu yang sudah dialami, emosi yang semua macam emosi, senang, sedih, marah dan seterusnya itu diolah, kemudian disadari dan diterima. Itu nanti bisa melembutkan hati kita. Bagaimana dari hal yang padat menjadi asap, menjadi bau, menjadi gondo, dan bisa menjadi dinikmati.
Seperti itu. Ketika apa? Ketika memang sudah diterima. Kemudian kalau rokok linting berarti dari yang padat menjadi asap melalui proses pembakaran. Nah, kalau yang kinang sari atau kinang ini lebih mudahnya disebut kinang gitu aja. Dari hal yang padat juga, kemudian melalui kunyahan dan dicampur dengan dengan air liur, akan menghasilkan warna yang merah. Sama dari segala macam pengalaman hidup, segala macam emosi yang telah dirasakan, dilalui, segala ujian yang sudah dilalui, dikunyah itu adalah proses untuk menempa diri supaya bisa menghasilkan kelembutan, bisa bercampur dengan air liur, bisa kemudian dinikmati ketika sudah dikunyah, dinikmati dan menjadi berwarna merah. Artinya adalah meskipun sudah menjadi kelembutan, tapi di situ ada warna merah, yang berarti kelembutan itu bukan suatu hal yang lemah, tetapi warna merah itu juga menyimbolkan lembut tapi keras, tapi berani, tapi masih menyimbolkan kekuatan, tapi dibungkus dengan sesuatu yang lemah lembut. Bagaimana di sini nenek. Nah, sama dengan nenek, unsur leluhur dari perempuan yang mereka sudah banyak pengalaman, mereka kemudian melewati berbagai macam ujian, kemudian melembutkan perasaan mereka, ditempa dengan pengunyahan tadi itu, dan kemudian sampai bisa menjadi seseorang yang halus, yang mengayomi anak turunnya, anak cucunya. Dan meskipun mengayomi tidak memanjakan, tidak hanya lembut, tapi warna merah yang menyimbolkan ketegasan, menimbulkan jangan sampai kamu menjadi insan yang salah. Anak turunku, merah itu adalah sebagai warna peringatan. Seperti itu. Nah, di sini kan yang sini ada maskulin dan feminim. Yang maskulin dia benar-benar menyimbolkan ketegasan, makanya dia dibakar untuk melembutkannya, untuk memperhalusnya itu dengan dibakar. Laki-laki yang sebagai leluhur laki-laki itu menjadi seorang ksatria dengan segala pengalaman hidupnya, dia menempa kehidupannya sehingga kemudian bisa ngunduh woheng pakarti, artinya adalah memanen apa yang sudah dia tanam, kerja kerasnya di akhir perjuangannya baru bisa dinikmati setelah dibakar. Kalau di sini bukan dibakar, yang kinang bukan dibakar tapi dikunyah, lebih halus, lebih feminim, tanpa ada unsur api di sini. Dari unsur padat menjadi unsur air, yang di sini dari unsur padat jadi unsur udara, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Tetapi kembali lagi bahwa dua sesaji khas Jawa atau Nusantara ini adalah menyimbolkan, pada ininya adalah menyimbolkan leluhur dari laki-laki dan perempuan, yang kalau kita menyajikan berarti kita berusaha menghadirkan sosok mereka baik dalam bentuk energi atau eterik, kemudian dalam bentuk rasa, dan dalam bentuk semangat juang, supaya kita tetap tidak melupakan leluhur, menjaga tradisi, menjaga adat istiadat dan ajaran budi yang dibawakan oleh leluhur kita, baik laki-laki maupun perempuan. Kurang lebihnya seperti itu. Terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.